Selamat pagi anak-anak hebat kelas 2A. Hari ini kita belajar lagi ya. Ibu harap kalian tidak bosan untuk selalu belajar ya. Karena dengan belajar kita akan mendapatkan ilmu pengetahuan. Anak-anak, hari ini yaitu hari Kamis tanggal 28 Januari 2021. Kita yaitu masuk tema 5, subtema 4, pembelajaran 2. Mata pelajarannya adalah PPKN dan Bahasa Indonesia. Nah, anak-anak tolong perhatikan dengan baik. Silakan kalian buka bukunya halaman 179. Nah, Ibu bacakan terlebih dahulu dan Ibu jelaskan ya. Liburan naik kelas telah selesai. Saat liburan, Beni melakukan perjalanan. Beni ke kampung halaman papanya. Kampung Papa Beni di Sumatera Barat. Ada rumah gadang di sana. Beni bertemu Siti di rumah gadang. Nah, Beni ini ketemu Siti di rumah gadang. Ini bisa kita lihat di gambar di bawah ini itu ada gambar rumah gadang ya. Di sini juga ada percakapan Beni dengan kakaknya. Kakak Beni ini yaitu bernama si Tiur. Kata si Beni, "Kak, lihat rumah gadang. Bagaimana kalau aku dan kakak masuk ke dalamnya?" Kakak Tiur menjawab, "Aku dan kamu tidak boleh mengambil keputusan sendiri. Sebaiknya bicarakan dulu kepada papa dan mama." Nah, anak-anak, di sini rumah gadang ini adalah salah satu rumah tradisional yang terletak di Sumatera Barat ya, Nah, rumahnya bagus dan unik sekali ya, bisa kita lihat dari gambar tersebut. Nah, di sini si Beni ini yaitu ingin masuk ke rumah gadang tersebut, tetapi kakaknya Tiur ini mengasih tahu si Beni kalau kita tidak boleh mengambil keputusan sendiri dan mereka harus bertanya dulu dengan papa dan mamanya. Nah, bisa kalian lihat di halaman 180. Apa yang disampaikan Tiur kepada Beni? Nah, yang disampaikan Tiur tadi kepada Beni adalah Tiur menyampaikan kepada Beni untuk tidak mengambil keputusan sendiri. Ya, tidak mengambil keputusan sendiri untuk masuk ke rumah gadang, tetapi perlu dibicarakan dengan papa dan mamanya terlebih dahulu. Nah, sikap apakah yang dilakukan? Sikap yang dilakukan Beni dan kakaknya tadi adalah sikap mementingkan keputusan bersama daripada keputusan pribadi. Nah, sesuai dengan sila keberapakah sikapnya? Yaitu sesuai dengan sila keempat Pancasila ya. Sila keempat Pancasila itu yaitu tentang musyawarah ya. Nah, bisa kita lihat lagi ya di bagian bawah halaman 180. Di situ kamu tidak boleh mengambil keputusan sendiri ketika kamu pergi bersama. Inilah contoh sikap sesuai sila keempat Pancasila. Berikan centang pada gambar berikut contoh perilaku sesuai sila keempat Pancasila. Nah, contoh perilaku sesuai sila keempat Pancasila adalah yaitu yang bertentangan dengan musyawarah misalnya, atau mendengarkan pendapat orang lain, menghargai pendapat orang lain. Nah, itu juga termasuk ke dalam sila keempat Pancasila. Nah, bisa kita lihat anak-anak di gambar nomor 1 ini terlihat mereka sedang bermusyawarah. Ya, mereka sedang bermusyawarah. Nah, berarti di situ mereka sedang menerapkan sila keempat. Berarti kalian tulis centang di situ. Gambar nomor 2 itu kita lihat gambarnya itu sedang mengangkat tangan atau mengajukan usulan atau pendapat dalam bermusyawarah. Itu juga termasuk sila keempat Pancasila. Berarti kita centang juga. Dan yang ketiga itu juga termasuk sila keempat Pancasila,
Yang keempat, itu bisa kita lihat dari raut wajahnya. Terlihat sekali raut wajahnya ini marah. Berarti dia ini sedang bermusyawarah tetapi dia tidak mau mendengarkan masukan oleh orang lain. Berarti ini tidak termasuk sila keempat Pancasila. Yang kelima itu termasuk ya, kita centang juga karena itu terlihat lagi bermusyawarah. Gambar keenam juga termasuk sila keempat Pancasila. Tetapi gambar ketujuhnya ini kayaknya tidak ya, karena di situ mereka sedang berdebat pendapat ya. Mereka bertentangan. Itu tidak termasuk sila keempat Pancasila. Ya, itu perlu kalian ketahui ya anak-anak ya. Nah, di sini juga di halaman 181, Beni tidak mengambil keputusan sendiri ketika Beni menentukan ketua kelompok diskusi. Nah, di sini anak-anak mereka bermusyawarah untuk menentukan ketua kelompok diskusi. Nah, maka dari itu Ibu akan jelaskan apa itu musyawarah dan bagaimana contoh penerapan sila keempat di tempat wisata. Nah, Ibu akan jelaskan di papan tulis ya. Silahkan kalian lihat di papan tulis. Nah, anak-anak lihat di papan tulis. Ini adalah yang pertama kita yaitu mengetahui contoh penerapan sila keempat Pancasila di tempat wisata. Nah, yang pertama adalah musyawarah memilih tempat wisata yang akan dikunjungi ya. Berarti kalian bersama keluarga kalian harus bermusyawarah dulu. Maunya pergi ke tempat wisata apa ya, itu harus dimusyawarahkan terlebih dahulu. Yang kedua yaitu musyawarah memilih tempat membeli oleh-oleh. Dan yang ketiga adalah mendengarkan pendapat seseorang saat bermusyawarah. Nah, ini adalah contoh penerapan sila keempat Pancasila di tempat wisata. Nah, ini juga Ibu akan menjelaskan yaitu tentang pengertian musyawarah, yaitu yang pertama berdiskusi untuk mengambil keputusan bersama secara mufakat. Nah, itu yang kedua, kita harus menghargai orang yang sedang menyampaikan pendapat atau usulnya dalam musyawarah. Kita harus menghargai ya, apapun nanti pendapat akhirnya kita harus hargai. Yang ketiga adalah musyawarah dilakukan supaya tidak terjadi pertengkaran. Nah, berarti ini anak-anak musyawarah di dalam penerapan sila keempat Pancasila ini sangat perlu dilakukan ya, karena supaya tidak terjadi pertengkaran. Nah, ini tadi adalah penjelasan Ibu yaitu dengan materi PPKN, yaitu mata pelajaran PPKN-nya di pembelajaran 2. Sekarang Ibu akan menjelaskan mata pelajaran bahasa Indonesianya. Nah, anak-anak tadi Ibu sudah menjelaskan yaitu materi tentang PPKN. Sekarang Ibu menjelaskan lagi tentang bahasa Indonesia, yaitu ada di pembelajaran 2. Silakan kalian lihat di situ di halaman 184. Nah, anak-anak di situ ternyata bahasa Indonesianya kita masih membahas tentang puisi. Ya, di situ ada puisi, yaitu puisinya tentang air terjun. Nah, nanti kalian akan bacakan puisi tersebut ya. Kalian bacakan puisi tersebut, lalu di dalam puisi tersebut pasti ada kata yang kita belum tahu maknanya. Jadi setelah nanti kita membaca puisi, lalu kita akan mencari tahu maknanya ya di halaman 185 itu. Makna dari kata jauh, deru, umpama, rupanya, terjun. Nah, di situ kita akan mencari tahu maknanya. Nanti Ibu akan bahas penjelasannya nanti pada saat kita video call ya. Nah, anak-anak, kiranya pembelajaran hari ini yaitu tentang PPKN dan bahasa Indonesia Ibu akhiri ya, dan Ibu ucapkan terima kasih.